memang valid. Valid ya. Tapi sempat tidak valid ketika muncullah Khalid. Oke. Khalid Cecilian juga. Dari seorang Van. Baik. Bukan baik. Van Strong. Yang bukan Van Strong tapi temannya. Oke, sementara itu untuk kali ini kita melihat langsung ada Selena, Natalie dan juga Benedetta yang sudah dihilangkan oleh RRQ Hoshi. Sementara untuk Aura Fire, Benedetta, Esmeralda, Matilda dan juga Pakito yang dihilangkan. Jauhead kali ini sudah diamankan, yang tentunya pasti untuk seorang Vin, karena dari rollnya ada pertukaran. Yes, yang kita lihat ya, by rollnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah Jauhead ini memang untuk sekarang, mengingat Jauhead dengan setupnya yang lebih cepat daripada Sylvana, memang Jauhead ini bakal tetap menjadi pilihan. Tapi gue sih misalnya dari Jauhead kayak gini sebenarnya ada dua opsi. Apa tuh? Ya kalau misalnya dia nggak terlalu bermain agresif dan dia lebih bermain dengan santai, Santai. dia bisa di pick off karena dia tidak terlalu tebal dari segi tankernya. Betul sekali. Dia tebal karena ada absorb damage dari ejector. Dari ejectornya. Dan plusnya dia adalah dia bisa melakukan solo pick terhadap player core-nya. Kenapa? Walaupun dengan emblem support, walaupun dengan emblem tank, smart missile tetap sakit. Iya, ejector dan unstoppable force-nya itu benar-benar sakit. Wow, melepaskan. Tahu nggak rasa sakitnya kayak apa? Gimana? Kayak suka sama dia tapi dia udah punya pacar gitu loh. Bener. Wah, curhatannya masih sama, Pak. Curhat udah kayak voice over sinetron. Gue dari tadi ngedengerinnya nih ya. Jauh sama Uranus sekarang diamankan langsung oleh Aura 2 pick yang bisa dibilang powernya tinggi banget sih ini. Iya, benar banget, setuju. Dan kalau misalnya gue bilang juga di sisi dari tim Aura Fire ini, kayaknya mereka bermain dengan hero nyamannya mereka. Oke. Dengan cowok, tapi kemungkinan Susah kan kalau udah nyaman ya dia? susah banget kalau udah nyaman. Karena gini, nyaman. tapi untuk ngebuat menjadi nyaman, itu lo nggak bisa. Lo harus ketemu tempo permainannya, Tempo permainannya. ketemu gameplaynya seperti apa. Benar. Karena kalau nggak ketemu, lo nggak bakal bisa nyaman. Dan cara untuk ketemunya itu adalah ngobrol. Ngobrol. Dengan komunikasi yang baik. Benar. Akan menemukan shot call yang baru juga. Bonding bersama. Bonding berarti, Pak, ya. bersama. Dan menyatukan pikirannya. Nah, chemistry tahu karena gini, terkadang mungkin fisiknya terlihat kayak Uranus orang fighter. Betul sekali. Seorang tanker dan support. Oke. Joe itu seorang fighter. Benar. Kayak nggak masuk gitu loh. Nggak masuk gitu loh. Tapi dengan perbedaan seperti ini, Iya. lempar batu jumlahnya 5. Cakep. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Oke, dengan ada yang berbeda, tapi gue mau bahas hal yang berbeda juga. Kenapa? Karena ada yang nanya gue, Bang, kenapa Tamus gak dipakai? Tamus Yes. masih OP dan ini terbukti dipakai oleh tim RRQ. Oke. Dipakai tim RRQ dan bahkan kalau misalnya kalian mau tahu, Your team Uranus versus is Tamus, gue megang Tamus. Yes, di early game ini Tamus nih Gua benar-benar pegang owning Tamus. banget. Dan jangan lupakan bahwa dia punya lava true damage yang mungkin akan bisa Pak. dimanfaatkan. Karena kalau kita ngomongin masalah true damage, itu adalah kelemahan juga dari Uranus. Makanya kalau udah punya endless battle, rata-rata Uranus lebih memilih untuk mundur. Lumayan untuk bermain sabar. Baxia, Uranus, hero yang tebal, ditampol-tampolin pakai item yang punya true damage kayak endless battle atau bahkan Demon Hunter Sword, itu punggungnya rontok, Pak. Dan satu lagi, Robotnya gedek gimana, Lung? Krek-krek ya, Pak. satu lagi sih. Gemeter, Pak. Ini dari tim Aura Fire, Yap. mereka lagi masih memperhatikan hero untuk seorang fans. Kenapa? Karena mereka masih nunggu banget supaya fans ini bakal menjadi senjata rahasia. Tapi aku jadi mikir tahu, Apa ya kamu gara-gara mereka ngambil Jauhead sama Tamus. Oke. Yang tadi sempat kita bilang bahwa Jauhead ini emang tidak terlalu tanky. Yap. Tamusnya ini seperti yang nanti akan menjadi sandbag atau samsak bagi Oke. lini depan RRQ Hoshi. Karena kenapa? Karena Tamus itu kan rata-rata pakai spell Vengeance. Your Vengeance, team Dan is ketika banning. Vengeance dia bakal sustain banget dipadukan dengan dia punya Inferno. Iya, apalagi Inferno kalau udah aktif pede banget berada di Bener, depan, Bang. siapa aja juga bakal Pas udah ditabrak. ngangkat ketek kan, Tapi emang Inferno panas ini bahaya sih. Inferno ini apalagi kalau misalnya udah meletak-meletak panas itu kan kasihan hero-hero musuhnya. Bener. Dan cocok banget lawan Uranus, kan Uranus gak punya kaki. Iya, benar. Pak. Jadi gak kemanasan. Selamat ya? Iya. Selamat. Kalau cowok kan kasihan tuh panas. tuh Uranus kakinya. terbang di atasnya, Pak. Siapa lagi yang mainin Hellcard tadi? Uranus apa? Ya gak salah, dia robot. Kan dia robot pakai gas bawahnya, Pak. Dia terbang. Iya, gitu. cuma kan bahasanya nggak gitu loh. Iya. Iya, jangan kayak polo, kayak busa. Kan yang ditutup itu mulutnya, bukan matanya. Dibahas lagi. Tidak akan pernah lupa. Tapi Your siapa yang bilang team mata is banning. Hah? Siapa yang bilang mati? Enggak, Pak Pulung. Salah Pak Pulung. sebut waktu itu, kan Pak. Hayabusa ditutup mulutnya kan pakai kayak penutup mulut gitu Iya, masker, kan. pakai masker. Heeh. Kan kok takut Covid. Heeh, Sama benar. kayak Parsa.
Matanya ditutup. Matanya ditutup, Pak. Makanya. Oke, kita bakal back to the game di mana Cloud dan juga Roger, hero dari Roger. Albert sudah diamankan. Roger. Tapi ingat, Albert masih bisa bermain dengan Harley, Albert masih bisa bermain dengan Lancelot. Yes, itu dia Lancelot. Aku memikirkan Lancelot di early game karena kenapa? Karena sebenarnya untuk melakukan melakukan cutting rotation dari Uranusnya sendiri mau nggak mau, berarti empatnya harus dimakan. Dan yang bisa makan itu adalah Lancelot menurutku. Apalagi hero yang kayak Yunshin kayak gini ya, emang bener-bener butuh timing farming yang cepat. Ya, patternnya nggak boleh keganggu. Sekali aja keganggu, mungkin bakal bisa diacak adut. Sekali keganggu, bergoyang dan nggak stabil. Bergoyang dan nggak stabil, Pak. Bener, Pak, ya. Jadi ini kayak bentukannya tuh misalnya gameplaynya itu kayak misalnya dia udah pasti mulus, udah punya Iya. strategi yang tepat. Tapi kalau misalnya bergoyang, Tapi tergantung tingkat dari kepadatan cara mereka menyerangnya lagi, Pak. Benar, karena strategi. Karena gini, semakin padat strategi berarti artinya semakin banyak quantity yang dimiliki ataupun kualitas, Pak. atau kualitas. Kalau kita ngomongin kualitas berarti kita ngomongin masalah level. Oke. Level hero-nya berarti minimal harus seimbang. Dan kalau misalkan untuk team fight berarti kita minimal sama 3 lawan 3, 4 lawan 4 misalkan kayak gitu. Oke. Ini dia, langsung aja. Oke, Ben. Untuk fix ini Ben untuk sini. Pans. Apakah ini juga pelajaran ketika kemarin bertemu dengan Geek Farm? Ya, bisa jadi. Dan bisa Bane ini merupakan salah satu hero yang bisa dibilang akan mengcounter Tamus. Karena Bane ini mengeluarkan air dan Tamus mengeluarkan api. Dan bisa dibilang tergantung. Kalau Ben punya bawa ember banyak, ini Tamus saya kalah. Tapi kalau enggak, pasti airnya nguap. Betul. Airnya nguap. Ngantuk itu. Oh beda. Menguap, Pak. Oh menguap. Wow. Wah, Blink. Gila. Link. Bentar. Wait. Albert ini berani banget dia pakai. Gila. link. Mungkin ini adalah link pertama gak sih? Iya benar. Iya, Pak. Ini link pertama di MPL season 7 gak sih? Wow, ini aku nggak expect bahwa Link yang kita tahu sendiri bahwa oke, energinya udah ditambahin banyak banget. Tapi saat ini ditambah dengan purple buff intervalnya ada 15 detik cooldown. Ini akan mungkin bisa RRQ Hosea terutama untuk Albert memanfaatkan 15 detiknya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonok. Bentar, Profesor dan juga Pak Pulung. Apakah habis tumbangnya sang bayi alien oleh bayi macan, bayi alien mengamuk kembali? Benar, bisa Dan jadi, Pak. Ini kembali sebuah ke jati eksperimen atau dirinya. iya. Bayi alien suara gimana Pak Pulung? Oke, kita bakal langsung lihat dan fail. Dan gue sih nggak tahu Wah. kenapa ya. Iya. Gue nggak setuju fail Iya, karena iya, ini iya. makanan banget Makanan buat banget. Link. Walaupun punya wind blow dan itu bisa menerbangkan Link, tapi kan Link punya Tempest of Blade. Yes. Dan dia bisa langsung mengincar ke arah belakang. Kenapa? Karena mau tidak mau berarti Valstrong harus menggunakan flicker. Benar. Dipaksa menggunakan flicker dan itu akan waste banget karena kenapa? Karena flicker ini 120 detik yang artinya berapa menit Pak Pulung? Ada 2 menit, Pak. 2 menit betul sekali. 120 detik dikurangi 60 dikali 350 berapa? Nggak berantem aja, ayo. Nanya baik-baik dimarahin. Ya udahlah deh. Daripada nanya baik-baik dimarahin, mending Pak Pulung Marah. pilih dari draft pick yang kali ini. RRQ atau Aura Fire. Cepat, 1, 2, 3. Aura. Pak KB. Saya Aura. Aura Yes. untuk kedua belah tim. Uranus dan Bane. Uranus dan Ben, apakah dua pilihan dari caster dan analis kita kali ini benar? Karena kita langsung buktikan sendiri fakta yang akan terjadi antara sang raja dari segala raja akan melawan sang naga dari negara api. Makanya inilah dia, prediksi boleh berbicara tapi game yang akan membuktikannya. Wih. Lempar air kembali batu. Cakep. Itu nggak ada kan begitu? Lempar air kembali batu. Makanya nggak ada kan, kenapa lo cakepin? Ya bisa. Nggak apa-apa Oke. dicakapin Bisa lu lemparin air ke orang yang lagi diem aja tuh, lu lempar batu paling. Iya, Nih, gua lempar fitnah lo berdua nih. Nih kita nih in-game dulu nih. Tapi ternyata kita back to the game di mana Keira seperti yang sudah aku duga Freezeland. bakal di freezeland oleh seorang R7 dan bahkan Albertnya sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan menuju ke orange buff. Bisa dibilang tidak ada pressure sama sekali dari tim Aura Fire. Berarti nanti di menit yang kedua ketika Turtle, Albert harus lebih sabar untuk menunggu momentum dari buffnya karena yang nantinya tersisa akan lebih ke arah orange buff. Oke, Skylar udah mulai memancing keributan dengan Skylar, tas dan juga stiker Aura Fire-nya. Wah. Meanwhile, Hyde kali ini memberikan damage cukup besar. Finn terkena damage cukup sakit. Sakaratul Maut. Skylar mencoba mengcover tapi ternyata first blood didapatkan oleh seorang Godiva. Albert sedikit terlambat menuju ke arah seorang Hyde tapi belum level 4. Damage-nya terlalu sakit. But double kill diamankan oleh seorang Psycho. Double kill diamankan, ditambah lagi mid lanernya yang harus ditumbangin begitu saja dengan cucukan dari tusuk gigi seorang Albert berhasil menumbangkan seorang Hydra mid lane.
Yap, ini dia sebuah kerugian di awal udah langsung didapatkan oleh Aura. 2 orang mereka hilang, salah satunya core utamanya. Albert sekarang berada di bagian atas, Uranus sendirian aja. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh Ararkios yang udah melakukan rotate ke bagian atas, dipanah langsung, dilemparin lagi skuter metiknya. Udah dikeluarin satu Mountain Shocker, terlihatlah di mana seluruh pemain dari Ararkios. Dan lihat di sini Albertnya pun langsung mundur, dia nggak mau terlalu terburu-buru seperti yang kata Profesor KB bilang, dia harus sabar dulu untuk dapetin purple buff-nya sebelum dia melakukan turtle yang berikut ini. Wah, ini dia. Ketika dia udah mengamankan turtle buff, artinya dia udah ready untuk team fight. Dan PR dari Aura Fire adalah menangkap 2 hero yang memiliki minion, yaitu Psycho dan juga Albert. Sementara Keira juga nanti bakal bisa dirontokin dengan Demon Hunter Sword. Tapi kali ini invasi jungle mulai dilakukan Godiva, buying time saja. Oke, tapi ternyata kali ini di-flicker dengan satu buah dan kini dan juga Kelsa Salt bakal numbangin begitu saja. Godiva gak bisa berbuat banyak, bahkan udah dijaga oleh seorang Skylar di sana, Pak Bu. Iya, cuman sayangnya mendapatkan lagi ini Albert, Pak. Albert akan mendapatkan tambahan lagi. Sementara untuk Keira kali ini bisa kada selamat. Iya, masih bisa kabur, masih bisa melihat dari kejauhan. Inferno udah di pop up, udah level 5 mengalahkan Keira yang masih di level 4. Balik lagi sementara untuk Psycho, siapkah dia masih dengan yang telah dikeluarkan itu meng-counter seorang Keira dari top lane, membuat Albert bebas banget untuk dapetin turtle-nya. Jadi kita tahu di sini Albert tidak alergi dengan seafood dan berhasil didapatkan tanpa ada kontes. Iya, bener Pak. Tapi kalau untuk masalah urusan seafood nih Pak ya, Iya. itu di bagian bawah ada juragan cumi pasar minggu Pak ya. Yes. Wah, Kang Cumi pasar minggu di bagian bawah ada bane tuh ya. Ada Bane yang belum tersentuh sama sekali. Dan Yoi. sepertinya dari tim Ararkiyoshi harusnya juga udah mulai melakukan Aware sih. Iya, melakukan rotasi ke arah bottom lane karena dia harus aware, dia harus concern dengan adanya damage yang besar dari seorang Vance. Tapi di sini aku ada sedikit unik dari Vance. Apa itu? Kenapa dia nggak pakai Magic Worship? Kenapa dia pakai emblem diskon? Dia pengen Oke. dijadiin lebih cepat itemnya berarti. Oke, dia jadi lebih cepat tapi nanti di arah late game agak sedikit berat, Profesor. Iya, bahkan Karena udah nggak pakai lagi ya untuk emblemnya ya. Iya, bahkan kalau Yes. misalkan emang dia pengen yang damage dan juga spammer, kenapa nggak pakai Impurate sekalian gitu loh? Bener, itu yang aku sedikit ada Oh, perhitungkan Clock of lah. Destiny. Oke, menit ketiga Clock of Destiny. Iya, Oke. karena kenapa? Karena Mystery Shop. Mystery Shop itu dia, karena banyak misteri di shopnya. Sedangkan Godiva bakal coba untuk mengganggu ke arah depan. Langsung ada The Way of Dragon, tapi ternyata ke arah yang salah. Hanya untuk memukul mundur saja, Godiva nggak boleh pulang, mau jadi koin langsung ditumbangin. Sudah tahu tumbang, tapi kayaknya Godiva masih memaksakan dengan flickernya dan harus kehilangan 120 detik. Dapat supply ke arah belakang, udah nggak ada satu buah prima dan double kill. Itu dia. Didapatkan oleh sang bayi alien. Bayi alien mulai mengamuk, gimana sore Pak Bulu? Sampai belum ada lagi pertempuran selanjutnya ya Pak ya. Betul sekali, dan bahkan udah mulai ada invasi jungle. Ini dia permainan agresif dari Ararkiyoshi yang mungkin akan menyimbangi dari Aura Fire. Oke, dan langsung ada di follow up dengan ejector. Asal Force juga Kesel. dikeluarkan begitu saja. Albert di sana nggak berhasil mendapatkan, berhasil ya? Oh berhasil. Ya, fans yang ambil. Diambil, oh ya Vans Vans diambil yang ambil. dengan lumba-lumbanya tadi yang udah dikeluarkan, ditabrakin aja ke arah purple buff-nya. Jadi sudah sekarang purple buff-nya menjadi milik Vans. Sementara itu untuk Keira masih melakukan rotate aja bertemu dengan R7 yang menggunakan Tamus. Kiranya bakal coba diganggu juga. Tadi untung banget Albert terbang ya kan, jadi nggak berhasil untuk didapetin sama Keira. Ingat loh, diganggu sedikit sama Keira, itu ganggu sedikit temponya Albert itu bakal turun. Tadinya karena kalau dia terganggu, minimal dia harus recall atau nggak dia dapat jungle dulu sebelum dia dapetin turtle. Tapi dia top lane sana, duel striker ke arah seorang R7 versus everybody. Tapi ada lumba-lumba yang berhasil menumpahkan R7 di arah top lane. 3 versus everybody kali ini. R7 masih bisa untuk bertahan dan ternyata membuat musuh dari Aura Fire Sakaratul Maut. Dan Godiva masih coba untuk bertahan di arah top lane. Albert gak mau masuk, ada Vance di sana, point blow, dan ternyata Tempest of Blade menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Vance Strong. Masih bisa dielak dengan adanya satu Tempest of Blade. Selamatlah sudah untuk Albertnya. Walaupun tadi ada sergapan dilakukan oleh Van Strong, tapi apalah daya, itu semua bisa di cancel. Tapi di bagian atas Banenya udah bertukar lane. Sekarang Uranus ada di bagian bawah, berputar-putar aja, masih melakukan mobilitas yang cukup tinggi. Betul banget, tapi Godiva kali bakal coba dipasang dengan Darkening. Pak Bulu dan main blownya, lihat dari Psycho-nya diajak main angin puting beliung. Ini nung. Angin puting beliung. Mind blown. Apa? Wine blown. Wind blown. Wind blow. Wind blow. Nah, Iya. Wind blow. Kenapa Wind- sih? Lo kalau gue ngomong bahasa Inggris gak ada yang percaya? No, item no. Percaya, gue percaya. Percaya, Ji. Kenapa sih? Clock of Destiny 2 Gue bilang main bahkan. blow habis ini ya. Enggak lah. Oke, tapi Imperial ternyata Justice. di Imperial Justice di arah top lane hanya untuk flicker dipancing begitu saja menuju ke arah seorang Vance. Vance yang masih coba untuk minum air madukun, baca mantra dan langsung coba disembur ke arah seorang Ararki R7. Dua terakhir ke arah seorang Finn. Finn berhasil tumbangan di arah top lane. Finn, what are you doing? Terkena damage turret yang sangat besar dan banget Finn.
damage-nya nggak bisa dibendung begitu saja Profesor KB. Ya, ini kalau misalnya kita melihat tadi walaupun udah ada otok-otok tapi balik lagi ini damage di dalam turret dari pertama juga gak bakal nahan. Wow, Masih nahan sakit doang, sekali tadi. Sebuah sabetan atau muntahan yang langsung dikeluarkan begitu aja menghilang lah. Begitu banyaknya HP yang dimiliki oleh Sylvan ataupun Tamus tadi, Tapi Pak. aku melihat tadi Vans sempat beberapa kali di engage dan mungkin gara-gara tadi ada Albert yang masuk dan dia tiba-tiba tebas off blade. Yap. Aku jadi kayak mikirin, oh ini jangan-jangan kalau fansnya lebih sabar untuk nungguin deadly catch-nya dia ketika Albertnya masuk, itu bisa dimanfaatin loh. Iya, jadi Albertnya nyangkut. Iya. Albertnya jadi nyangkut. Dan itu jangan sampai terjadi karena Araki Hoshi ini butuh banget power spike-nya dari Albert. Yes, bisa dibilang secara nggak langsung maksudnya Profesor adalah ketika Albertnya baru turun landing dari udara, itu langsung dibuka ada lumba-lumba. Nah, Albertnya jadi naik lumba-lumba, nggak jadi kabur, nggak jadi mainin pedangnya, tapi ternyata tertangkap begitu saja dari Sword Godiva, nggak ada Royal Dragon, Godiva tumpah begitu saja. Psycho dari sisi Sami dengan Dark Keningnya membuat seorang Hai sedikit ketakutan dan bahkan bersembunyi di balik turret dalam mid lane. Meanwhile, di arah bottom lane, Keira bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turret karena memang ini adalah salah satu objektif gaming yang harus dia lakukan, Pak Lu. Iya, tapi sepertinya mereka berhasil untuk mendapatkan satu auto turret yang ada di bottom lane. Ini dia turret pertama yang tumbang di lane of down untuk di game yang pertama di match yang kedua. Albert mendapatkan turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan oleh Aura Fire. Lagi dan lagi data berbicara. Yes, data berbicara lagi dan lagi. Tapi di sisi top lane, Skylar sudah berada di arah rumput. Fans melihat itu, Skylar harusnya mundur karena kali ini Skylar mencoba untuk melempar seorang Godiva dengan ada Darkani dan juga lumba-lumba yang kali ini nggak bisa menyelamatkan seorang Godiva. Godiva nggak bisa seperti ini lagi. Godiva sudah termakan 4 kali. Godiva bakal terlalu lembek Pak Pulun dan juga KB. Iya, entah kenapa ya kalau kita misalkan melihat Choteng yang kayak gini, emang dia tugasnya adalah nggak buka boost, tapi dengan hadirnya Psycho, dengan positioning dia yang sangat bebas, Impurage juga talent emblemnya, ini akan membuat Psycho makin bebas di lini belakang untuk memberikan deal damage dengan Darkening. Yes, dan tentunya dari tim Aura Fire juga mereka benar-benar dependen banget dengan adanya seorang Fans dan juga Fansong. Jujur kenapa? Karena Hai di sini agak sedikit berat. Hai pasti udah dihabak-habak dan Hai dia menggunakan Retribution. Restoration doang yang bisa menyelamatkan dia. Sedangkan dari cover tim Aura Fire pun mereka punyanya Chow, bukan tank cover, tapi inisiator. Ini gimana ya? Dari Godiva sendiri bisa dibilang lah inisiator. Kadang juga membuat ataupun make play yang sangat-sangat baik lah. Tapi untuk kali ini ada beberapa berry hampir bisa dilewatin aja. Justice yang berhasil mendapatkan seorang Fans tapi di arah bottom lane Fans masih menggunakan flickernya. Skylar sudah mulai masuk ke rumput. Ada main block di sini kali ini Godiva akan berhasil mendapatkan siapapun dengan banget dibalikkan keadaannya. Itu ada Albert di belakang sana menuju ke seorang Fans Mega Kill didapatkan seorang Albert sang bayi alien. Hai pun harus ditumbangin oleh seorang Skylar. Aura Fire kehilangan 2 komponen penting dari tim Aura Fire. Iya, again udah menghilang high-nya untuk kedua kali tanpa bisa mengumpulkan 1 poin kill pun dari tadi. Menjadi kerugian lagi, menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Aura Fire di bagian atas sana. Orange buff terbuka lebar, bisa dimakan, bisa dilumat habis oleh pemain dari RRQ Hoshi. Bukan hanya itu aja, tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk fokus ke arah buff dimiliki oleh seorang Hai. Dan mandiri Lord Camp sudah terbuka kali ini. Lihat ada Bapak Lord yang terhormat baru bangun dari tidurnya dan Unstoppable didapatkan. Seperti yang sudah kubilang, ini cukup sakit dan damage-nya dimontek begitu saja. Freestyle dulu untuk Albert, bahkan masih berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yoi, killing spree-nya begitu bermakna, begitu baik banget. Tadi 1 orang langsung didapatkan dari nambah sekarang. Untuk di area mid lane-nya udah menghilang. Sementara itu Lunox kali ini mencari korban dari RRQ Hoshi. Walaupun sebelumnya untuk R7 udah menghidupkan lagi ataupun mempop ke arah Inferno, sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah di bagian belakang. Falstrong 1 hit terakhir masih bisa bertahan R7. Oh my god, tukang somai kejemur gol. Oh my god. R7 masih bisa bertahan dengan tidak adanya darah sama sekali yang dimiliki oleh seorang R7 sampai benar-benar gelap banget health barnya. Dan itemnya kita bakal lihat Profesor udah ada berseker dan endless battle. Dia nggak mau terlalu melulu ke arah Blade of Despair kayaknya untuk link yang sekarang dan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Iya, dan kalau kita ngomongin masalah Demon Hunter Sword, ini adalah salah satu item yang memang akan mengkontes seorang Keira nantinya di late game. Dan jangan lupakan juga bahwa kali ini Albert Selamat lagi damage-nya cuy. Pak.
Wow, itu fast hang banget sih bisa gue bilang. Itu kalau nggak ada tough boots mungkin beda cerita. Itu nggak ada tough boot, beda cerita. Sama satu lagi itu sedikit terlambat aja dia buka Tempest of Blade, itu beda kasusnya. Itu bakal tumbang di saat Albert lagi punya buff dan kemungkinan besar beberapa menit ke depan Albertnya bakal diharas untuk dari purple buffnya itu sendiri. Iya, oke. Sementara itu untuk dari Van sendiri masih berada di lane. Jarang banget kita lihat dia berada untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Masih dipaksa tetap berada di lane dan gak pergi kemana-mana. Sementara itu untuk itemnya kali ini udah mulai terlihat dari berbagai sisi nih. Ya, ini mau Holy Crystal kayak dari fansnya, Courage Moss sudah diamankan dan bahkan Lord sudah mulai terbuka, Mountain Shocker, tapi Wind of Nature nih. Ini mungkin bisa jadi jawaban dari high-nya karena dari tadi high-nya ini di pick off 2 kali juga. Namun Van Strong, aku kayak nggak tahu kenapa Van Strong butuh banget yang namanya Winter Truncheon untuk sekarang. Oke, sama satu lagi sih Profesor KB. Ini yang kayaknya sedikit berat kayaknya di sisi high sih. Dia tuh dia farming dia tadi well, tapi dengan hero YSS di early dia juga punya damage. Well, mereka menuju ke seorang Finn, kaget terkejut ternyata tapi gara follow up damage. Godiva apa yang terjadi? Kayaknya menurut gue itu gak wise banget dilakukan oleh seorang Godiva. Terlalu jauh pergerakan dan bahkan di map sendiri pun gak ada pemain Aura Fire di sekeliling sana. Gak ada satupun pemain dari Aura Fire. Entah itu emang dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri ataupun emang menginisiat masuk. Gak ada gitu. Apa tadi yang dilakukan oleh Godiva? Apa bro? Nggak tahu, mungkin untuk checking map tapi dia nggak expect kayak ada sebanyak itu di sana dan malah jadi dia yang dimakan. Iya, sayang banget di saat sekarang Lordnya pun udah akan hadir langsung menuju ke bagian atas ataupun top lane dari Aura Fire. Ini ya Keira masih menahan aja, masih beradu skill dengan area R7. Mulai dikeroyok kali ini. Finn udah mulai ngepung sementara Keira pergi ke arah yang berbeda. Di bagian belakang saja dengan ada Justice langsung ditumbangin dengan ada satu buah komedi putar 40. Iyo, balik lagi tapi Haik tertinggal sendirian, masih bisa kabur dengan restlessnya. Wow. Anarkiosi udah mulai mengamuk kali ini. Aura Fire, apinya udah mulai diredam oleh sang raja. Bahkan Bapak Lord terhormat sudah mulai menuju ke arah ini, Peter di arah top lane. Papul dan juga Profesor KB. Yo, ini dia Van Strong di bagian tengah berjaga, udah ada Bane juga. Sementara Lord di bagian atas. Godiva nggak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Sementara itu untuk Lordnya nggak bakal bertahan lebih lama karena untuk sekarang Rago Turret udah sangat-sangat sakit ke arah Lordnya. Ada 2 alasan kenapa Ararkiosi tidak memaksa atau komit dan ini mungkin bakal jadi alasan yang sudah teratasi karena Albertnya udah megang purple buff. Tapi yang kedua tadi dia sempat kena Wind Blade daripada seorang Van Strong dan hal tersebut yang membuat Albert tiba-tiba seketika setengah darah. Yap. Oke. Wind Blade tuh sakit banget walaupun tipis kayak gitu doang tuh. Dan cooldownnya sekarang diminimalisir lagi jadi 3 detik. Yes. Jadi lebih bisa di spam. Iya. Kayak Ada garis di mana-mana gitu ya. ada garis di mana-mana. Ya emang kalau suka untuk mengukur dari matematika begitu ya. Seperti yang udah gue bilang, tapi Hai dengan panas parahnya berhasil mendapatkan satu buah jungle lagi. Tapi di depan sana, ini bisa gue bilang agak sedikit membingungkan dari tim Aura Fire. Mereka punya hero yang bisa untuk menangkap seorang Albert. Tapi berkali-kali Albert lolos dari jeratan sang mantan, jeratan dari perangkap. Kenapa sang mantan? Ya kan, mantan suka merangkap kita. Udah move on di chat apa kabar. Udah move on ditanya. Lagi free nggak? Mau makan nggak? Waduh. Kan jadi runtuh lah. Sama siapa sekarang? Mau makan nggak? Makan omongan sendiri. Oke. Back to the game di mana dari tim Ararkiosi lihat Aura Fire sudah dikeluarkan stiker oleh seorang Albert dan bahkan saya pernah dapetin satu buah orange buff ya? Enggak. Dikasih ke Albert. Dikasih pak. Dikasih ke Albert. Udah mulai fokus lagi untuk lakukan laning dan Albert di atas tembok sana melakukan satu buah recall tas. Iya, recall di bawah Land of Dawn tidak. Recall di atas batu Land of Dawn. Yes, itu dia ya pak ya. Ya kan namanya juga bayi alien. Iya, di atas recall. Dari angkasa. Jadi dia recall harus di atas. Dan item dari seorang Albert pun sudah full Windtalker benar-benar untuk lari juga. Balik lagi ini best itemnya Link juga kan. Dan Wind Swings bakal jadi pilihan selanjutnya dari High. Ini makin drag ke late gamenya. Entah kenapa High ini malah makin punya sustainability. Tapi kalau misalkan High-nya di free hit sama Psycho, karena Psycho udah punya satu buah Divine Glaive, ini bakal beda ceritanya. Oke, Mountain Shocker dibuka untuk vision saja lebih jelas. Kayaknya dari tim Ararkiosi maka memasak Keira di sana. Flicker telah dikeluarkan, masih mau lebih. Ada satu buah Tempest of Blade ke arah belakang. Pilihan yang tepat tapi Finn salah kalkulasi kali ini. Gak berhasil mendapatkan siapapun lagi dari seorang Finn dan Psycho juga gak bisa follow up. Terlalu jauh para pemain dari tim Aura Fire era top lane sana Pak Pulung. Iya, mereka emang jarak dari antara satu pemain dengan yang lain untuk Aura Fire sendiri cukup ya Pak ya. Ada jarak yang bisa dibilang agak jauh. Itu yang mengakibatkan follow up damage kadang sering
sering banget telat terjadi, sering banget ketinggalan. Ada beberapa pemain juga yang harus menjadi korban sia-sia. Inilah yang terjadi dari tadi di saat mereka sedang melakukan war. Efektivitas farming. Itu namanya efektivitas farming. Dua didempetin langsung Sama, Pak ya. Iya. sama kayak gue. Sama banget. Gue kayak gitu, tapi bedanya yang satu ke reset. Oh ya. Ya kan nggak bohong gue. Yang Gua- yang satu ke reset tapi off track kalau seorang yang sama coba ditangkap ke arah belakang menuju ke arah seorang Pastro. Albert Gabri apapun yang terjadi hanya menjadi pilihan. Belum ada tempat tapi ternyata Laiko. Lihat, what a combo from Psycho di arah top sana dengan Darkari dan juga ada dilihat secara bersama dan wipe Psycho. out didapatkan oleh tim Harar Kiyoshi. Harar Kiyoshi mendapatkan wipe out dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Kurang dari 30 detik ataupun 20 detik War barusan hilang, wipe out. Aura harus memberikan poin pertamanya untuk RRQ Hoshi. Enggak itu sorry.